Hai, Billy Studio di sini. Hari ini, saya akan menjelaskan perang thriller psikologis film berjudul Mine. Jangan lupa like dan subscribe. Selamat menonton. Film dimulai dengan seorang marinir as yang keras kepala, Mike, mengucapkan selamat tinggal kepada seorang wanita muda di bandara dan bepergian dengan helikopter ke misi berikutnya. Di adegan berikutnya, Mike dan pengintainya Tommy adalah didirikan di tebing yang menghadap ke padang pasir, menunggu target mereka tiba. Tommy adalah seorang cerewet kotak secara alami, sementara Mike memiliki disposisi yang lebih serius. Mereka melihat banyak orang berjalan kaki di satu sisi dan beberapa kendaraan bersenjata di sisi lain mendekat. Target Mike adalah 65 tahun teroris Said Asif. Saat Tommy dan suara di radio mencoba membuat Mike sukses, dia menyadari bahwa kelompok itu telah berkumpul untuk pernikahan, dan targetnya mungkin adalah pengantin pria ayah. Masalah semakin rumit ketika pengantin pria dan wanita menghalangi target. Mike diperintahkan untuk mengambil pengantin pria untuk sampai ke target tapi dia tidak bisa membawa dirinya untuk mengambil nyawa yang tidak bersalah. Mike berbohong ke pusat komandonya bahwa dia kehilangan target. Duo ini kemudian terlihat oleh orang-orang bersenjata yang melindungi upacara. Tembakan senjata menyusul. Target langsung kabur. Sementara Mike dan Tommy terpaksa mundur saat orang-orang bersenjata mulai mengejar mereka. Siapa yang akan menjadi teroris hanya untuk menjaga pasangan pengantin di antah berantah. Saat berlari, mereka merusak GPS mereka dan bersembunyi di balik formasi batuan. Orang-orang bersenjata mulai berjalan menuju Rock ketika Mike dengan cepat menciptakan gangguan cerdas untuk mengirim mereka ke arah lain. Setelah menghindari orang-orang bersenjata, keduanya meminta evakuasi tetapi diberitahu bahwa mereka harus menyeberang gurun di depan mereka untuk sampai ke desa yang jaraknya 5 jam, di mana mereka bisa dijemput. Mereka mengatur berjalan kaki, melewati badai pasir dan panas terik. Tommy menghibur, mungkin mengganggu, Mike dengan cerita anaknya di kampung halaman. Melihat Mike diam dan tampak terganggu oleh sesuatu, Tommy memaksa Mike untuk membuka diri. Mike mengungkapkan bahwa dia mengalami kesulitan melamar pacarnya Jenny. Tommy mengolok-oloknya karena sangat takut, tetapi juga memberinya nasihat bahwa pada awalnya pernikahan bisa jadi sulit tetapi seiring waktu Anda bisa menguasainya. Saat melewati gurun, angin membawa tanda peringatan terbang tepat di bawah kaki mereka. Mike menganggap serius tanda itu, mengingat bahwa 33 juta ranjau darat telah terkubur di padang pasir dalam 40 tahun terakhir. Tommy meyakinkannya bahwa itu hanya trik berber untuk menjauhkan musuh. Mike masih berjalan dengan hati-hati, pikirannya disibukkan dengan tanda peringatan. Tommy berjalan mundur dengan hati-hati beberapa meter di depan Mike, meremehkan Mike karena terlalu banyak berpikir. Tiba-tiba terdengar bunyi klik dan ledakan terjadi. Tommy telah menginjak ranjau darat. Saat dia menjadi tuli sementara, Mike mengambil langkah ke arah Tommy, dan mendengar klik lain di mana kakinya baru saja mendarat. Dia membeku karena shock. Pasir dari ledakan mulai hilang. Tommy selamat dari ledakan, tetapi kakinya di bawah lutut telah diamputasi. Tommy menjerit dan gemetar kesakitan. Mike, yang tidak bisa bergerak, berusaha menenangkan Tommy. Ketika sepertinya tidak ada yang berhasil, Mike membesarkan putra Tommy, yang memberinya motivasi dan dia bisa menyuntikkan dirinya dengan morfin yang dibawa marinir di saku depan mereka. Tommy lalu mencoba menjangkau radionya, tetapi rasa sakit kembali menguasainya. Melihat pasangannya kesakitan, Mike menawarkan untuk melepaskan kakinya dari ranjau darat untuk membantu Tommy. Mike berspekulasi bahwa mungkin ranjau darat yang dia injak sudah tua dan mati. Tommy memperingatkan dia untuk tidak dan untuk mencegah Mike, dia mengeluarkan pistolnya dan mengarahkannya ke kepalanya. Dia memberitahu Mike bahwa dia harus bertahan hidup apapun yang terjadi dan menembak dirinya sendiri. Mike tak berdaya berteriak dalam kesedihan. Dia terjebak di gurun sendirian tidak bisa bergerak. Dia segera berdiri dan bertumpu pada satu lututnya. Mike menyadari bahwa dia entah bagaimana harus mengambil radio yang terletak di sebelah Tommy beberapa yard jauhnya. Dia mengikat tali sepatunya ke kapak untuk menarik tas radio ke arah dirinya sendiri. Namun, ia mengetahui bahwa baterai radio sudah mati dan cadangan ada di tubuh Tommy. Mike sedih, tetapi memikirkan rencana lain. Dia membuat pengaturan darurat untuk mengisi radio menggunakan tenaga surya. Mike kemudian dapat menghubungi atasannya. Dia meminta evakuasi segera tetapi dia diberitahu bahwa helikopter penyelamat tidak dapat terbang ke lokasinya karena sering terjadi badai pasir. Jika semuanya berjalan lancar, konvoi akan menyelamatkannya dalam waktu sekitar 52 jam. Mike merasa frustrasi dengan jawabannya. Mayor kemudian menyarankan Mike untuk mencoba menggali parit dan melompat di dalamnya, yang hanya akan mengakibatkan kehilangan anggota tubuh yang tidak mengancam jiwa. Mike memutuskan untuk bertahan dan menunggu penyelamatan, mengatur hitungan mundur di arlojinya. Kemudian, badai pasir besar lainnya menghantam dengan kekuatan penuh. Dia berhasil menunggu tanpa bergerak dari titik. Setelah selesai, hal pertama yang dia sadari adalah badai telah membawa tubuh Tommy, dan oleh karena itu baterai cadangan, tepat di sebelahnya, namun radio telah melayang terlalu jauh dari jangkauannya. Jam berlalu. Mike kehabisan air dan menjadi semakin putus asa dan terkadang bertanya-tanya tentang menembak dirinya sendiri sampai mati. Dia kemudian melihat seorang berber datang ke arahnya, berjalan zigzag.
Mike mencoba memperingatkannya tentang ranjau darat tetapi Berber meniru tindakannya, sepertinya mengolok-oloknya. Mike mencoba menjelaskan cobaan beratnya kepada pria Berber, tetapi dia bersikeras bahwa Mike harus mengambil langkah selanjutnya. Dia kemudian mengambil termos air Mike dan menghilang ke padang pasir. Benar-benar dehidrasi dan putus asa, Mike melanjutkan untuk meminum air kencingnya ketika dia melihat sedikit Berber gadis datang membawa kembali termos airnya. Dia menyerahkannya kepada Mike, dan untuk legaannya, itu penuh dengan air. Mike memuaskan dahaganya. Meskipun gadis itu tidak pernah berbicara, menggunakan tentara mainannya, dia juga tampaknya memberitahu Mike bahwa dia harus turun dari tambang dan melanjutkan. Mike mengatakan padanya bahwa dia tidak bisa bergerak dan meminta gadis kecil itu untuk mengambilkan radionya tetapi gadis itu tidak mengerti. Putus asa, Mike menjadi terlalu keras, menakuti gadis itu. Segera, malam tiba dan suhu mulai untuk menjatuhkan. Mike menyalakan api untuk menghangatkan dirinya. Dia mulai mendengar suara binatang liar. Dia mengeluarkan ponselnya dan melihat foto-foto pacarnya untuk mengalihkan perhatiannya. Dia menemukan video dari pacarnya. Dalam video tersebut, Jenny memberitahu Mike bahwa dia sedang menunggunya. Mike harus memenangkan perang dan kembali padanya sesegera mungkin. Mike mulai menjadi emosional. Dia adalah takut dia tidak akan pernah melihat pacarnya lagi. Bosan dengan semua yang terjadi padanya, dia mulai tertidur, tetapi dia keluar darinya untuk menemukan bahwa api telah padam. Dia menemukan dirinya dikelilingi oleh binatang liar. Dia mencoba menakut-nakuti mereka dengan senjatanya tapi gagal. Hewan-hewan itu menyeret tubuh Tommy. Seekor hewan mulai berjalan ke arahnya tetapi menggunakan lampu senternya, Mike menembak hewan tersebut dengan senjata. Hewan itu mendarat di ranjau darat, menyebabkan ledakan dan menakuti hewan lain. Pagi tiba dan pria Berber yang sama kembali mampir. Dia memberitahu Mike bahwa dia sangat beruntung dia telah bertahan sejauh ini bahkan setelah menginjak ranjau darat dan menghabiskan malam di padang pasir dengan hewan liar. Dia sekali lagi menyarankan Mike untuk melangkah maju tetapi Mike tidak menurut. Mike mengatakan kepadanya bahwa dia mungkin mengetahui lokasi tambang karena dia selalu berjalan mengikuti pola. Berber menjawab bahwa dia tidak tahu di mana ranjau darat berada dan dia hanya berjalan zigzag karena lebih aman daripada berjalan lurus. Mike kembali memintanya untuk mengambil radionya. Itu pria Berber akhirnya setuju dan membawa radio kembali ke Mike, dan kemudian melanjutkan perjalanannya. Mike memeriksa arlojinya, dan masih ada waktu 24 jam lagi untuk bantuan tiba. Dia perlahan-lahan mulai berhalusinasi. Mike melihat Tommy bangun dari kematiannya. Tommy imajiner memotivasi Mike dan mengatakan kepadanya bahwa dia akan keluar dari ini hidup-hidup. Matahari terbenam lagi, dan Mike mulai berpikir tentang semua kesalahan yang telah dia buat dalam hidupnya. Dia mulai menyesal meninggalkan pacarnya Jenny sendirian dan datang ke misi. Dia kembali menemukan dirinya dikelilingi oleh binatang. Ini waktu bahkan ledakan ranjau tidak menghalangi mereka. Mike tanpa tujuan mulai menembaki mereka dalam kegelapan tapi binatang masih menyerangnya. Dia tersesat dalam pikirannya saat dia melawan binatang liar. Saat matahari terbit, Mike turun kembali ke dunia nyata. Semua binatang buas yang menyerangnya terbaring mati di sekelilingnya. Meskipun kalah jumlah, ia berhasil membunuh semua hewan. Mike telah berada di gurun itu sendirian, dengan kakinya di atas tambang, tanpa bergerak selama 45 jam terakhir. Dia kemudian menerima komunikasi dari seniornya yang menginformasikan bahwa tim penyelamat terlambat. Senior bertanya apakah dia bisa bertahan selama 17 jam. Sudah melewati titik puncaknya, Mike menjawab bahwa dia tidak bisa melangkah lebih jauh. Mayor mengatakan kepadanya bahwa ada seseorang yang ingin berbicara dengannya. Mike kemudian mendengar suara itu dari Jenny. Mike dengan panik mulai meminta maaf padanya karena meninggalkannya, karena mengacaukan segalanya dan menghancurkan semua yang disentuhnya. Dia kemudian mulai berhalusinasi dan melihat Jenny duduk di sofa di depannya di padang pasir. Dia mencoba untuk menghubunginya tetapi mulai kehilangan kekuatan. Dia mulai runtuh, ketika Berber menangkapnya tampaknya tiba entah dari mana. Pria itu mulai merawat luka Mike dan memberitahunya tentang saat dia juga pernah menginjak ranjau yang lepas landas kakinya. Dia memberitahu Mike bahwa kehilangan kakinya terasa seperti dia telah kehilangan segalanya dalam hidupnya. Namun, rasa sakit karena kehilangan kakinya terhapus semua ketika dia bertemu dengan istrinya dan memiliki seorang putri. Dia berkata bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita harus terus bergerak. Mike memberitahu pria itu bahwa dia memang beruntung karena putrinya yang membawakannya air sangat cantik dan memiliki senyum ayahnya. Pria itu memberitahu Mike bahwa dia tidak lagi memiliki anak perempuan, dia meninggal dalam ledakan tambang selama salah satu kunjungan ayah anak mereka untuk menggali tambang dan menggantinya dengan kaleng. Mike mendengarkan, tercengang. Berber mengatakan kepadanya bahwa dia senang putrinya datang menemui Mike, tapi dia benar-benar harus pindah sekarang. Kemudian, dia pergi. Mike melihat putrinya lagi, tetapi dia dengan cepat menghilang bersama angin. Mike mulai berhalusinasi lagi. Ia melihat ayahnya yang kejam yang biasa memukuli ibunya saat dia menyaksikan tanpa daya. Dia melihat ibunya yang sakit parah. Dia juga melihat saat-saat indah yang dia habiskan bersama pacarnya. Pada saat itu, dia mendengar di radio bahwa tim penyelamat sedang lewat dan mereka membutuhkannya untuk membuatnya lokasi persisnya diketahui. Dia mengambil suaranya tetapi sebelum dia menggunakannya, para teroris dari sebelum mulai menembaknya dari atas bukit. Penembakan itu memicu ledakan ranjau di dekatnya, yang mengirimkan suar terbang keluar dari tangan dan jangkauan Mike.
Dia mencoba untuk membalas tetapi dia juga lemah. Tapi dia ingat pacarnya dan menggunakannya sebagai motivasi. Mike kemudian menggunakan senjatanya untuk menembak di tanah dan memicu ledakan ranjau di sekitarnya yang menciptakan asap pasir, melindunginya dari musuh. Dia kemudian dengan cepat mengambil senapan snipernya dan melenyapkan para teroris. Dengan tim penyelamat lewat, Suar masih di luar jangkauan. Mike ingat kata-kata pria berber itu, kamu harus terus maju. Dia mengambil lompatan iman dan mengambil langkah maju. Tidak ada yang terjadi, tidak ada ledakan. Dia menemukan bahwa tambang yang dia injak sebenarnya adalah kaleng, mungkin ditempatkan di sana oleh putri berber ketika dia masih hidup. Kata-kata penduduk desa datang ke Lulus. Selama ini, penduduk desa mengatakan kepadanya bahwa dia bisa melanjutkan hidupnya dan kembali kepada pacarnya. Dia mengingatkannya bahwa dia bisa melakukannya dan satu-satunya hal yang menghentikannya adalah rasa takut. Mike merasa lega karena masih hidup meskipun luka tembak tidak mematikan yang dideritanya kebuntuan. Dia mulai menangis. Mungkin dia lega mengetahui fakta bahwa dia akan diselamatkan atau mungkin dia marah karena tidak menyadari kebenaran dari apapun alasannya. Satu hal yang pasti, dia kemudian menembakkan Suar dan runtuh di tanah. Tim penyelamat menemukannya dan dia pulang. Kembali ke rumah di bandara, Jenny menunggunya dengan air mata bahagia di matanya. Bahkan sebelum memeluknya, dia berlutut seperti yang telah dia lakukan selama ini tahapan hidupnya. Dia kemudian melamarnya, berjanji untuk tidak meninggalkannya sendirian lagi. Mereka bisa bergerak maju, satu langkah pada satu waktu. Subscribe untuk lebih banyak video seperti ini, aktifkan notifikasi, dan tinggalkan like untuk membantu saluran ini. Terima kasih telah menonton.